kami dari kelompok 2, kelas PRD 26. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil tugas besar kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Zafira Anindya Tera Putri. Saya David dari Madya. Saya Hanum Rahmawati. Saya Siva Nadia Putri. Saya Abir Nabil Wicaksana Sanawi. Saya Kaira Shanindita. Saya Naura Dwi Farasti. Saya Naomi Keluar Prakosa. Saya Syaliman Tisnajim. Berikut merupakan daftar topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, permasalahan yang sering muncul di Indonesia ini seringkali disebabkan oleh sampah, khususnya sampah sisa makanan. Nah, hal ini juga telah disebutkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Lalu diikuti dengan tren street food di Indonesia, dengan Bandung sebagai kota yang paling banyak terdapat street food. Nah, street food ini juga kemudian menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya yaitu mengenai sampah sisa makanan. Tumpukan sampah sisa makanan pada stand street food ini kemudian menyebabkan bau yang tidak sedap dan juga genangan air, sehingga mengganggu pengunjung yang datang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak dari sisa makanan yang tidak diolah dengan baik. Yang kedua, bagaimana cara mengolah sisa makanan dengan baik. Yang ketiga, bagaimana cara menghilangkan bau yang tidak sedap dari sampah makanan di Jalan Dipati Ukur Bandung. Dan yang terakhir, bagaimana cara memanfaatkan kembali sampah sisa makanan sehingga tidak menimbulkan genangan di Jalan Dipati Ukur Bandung. Yang kemudian tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui dampak sisa makanan yang tidak diolah dengan baik, yang kedua untuk mengetahui cara mengolah sisa makanan dengan baik, yang ketiga untuk mengetahui cara menghilangkan bau yang tidak sedap dari sampah makanan di Jalan Dipati Ukur Bandung, dan yang terakhir untuk mengetahui cara memanfaatkan kembali sampah sisa makanan hingga tidak menimbulkan genangan di Jalan Dipati Ukur Bandung. Selanjutnya yaitu metodologi desain. Yang pertama ada alur perancangan, alur manual pengoperasian, dan petunjuk pengguna. Yang pertama, alur perancangan, kami mulai dengan mengidentifikasi masalah, pengolahan sampah yang kurang baik sehingga menimbulkan tumpukan sampah yang menghasilkan bau tidak sedap dan juga genangan air lindi. Selanjutnya, kami merumuskan masalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu kami mencari sumber informasi, kami menentukan batasan-batasan masalah, dan juga perumusan kriteria, lalu kami menentukan perumusan solusi alternatif. Alternatif pertama yaitu food recycler dengan metode aerob, yang kedua, food recycler dengan metode anaerob, dan yang ketiga, food recycler dengan metode semi-aerob. Selanjutnya kami melakukan analisis sebagai dasar penilaian dari setiap solusi, kami tinjau kelebihan dan juga kekurangannya. Lalu kami mengambil keputusan dari parameter yang sudah ditentukan sebelumnya, solusi rancangan yang kami pilih itu food recycler dengan metode anaerob. Alasannya karena dalam proses pengomposan metode anaerob itu lebih cepat. Lalu ada perumusan spesifikasi seperti yang tertera, lalu komunikasi dan pelaporan dan selesai. Alur manual pengoperasian. Pertama, sisa makanan akan ditampung pada mixing bin, lalu pengguna akan memberikan perintah melalui kontrol panel, sehingga motor pisau pada proses 1 akan digerakkan untuk menjalankan proses penghancuran makanan. Lalu ada juga 2 sensor pada alat ini, yaitu sensor berat dan juga sensor ruang kosong. Sensor berat akan memeriksa dan mengetahui berat sampah yang masuk dalam satuan liter. Sedangkan ruang kosong mendeteksi apakah proses 2 kosong atau tidak. Hal ini yang membuat alat ini dapat menjalankan 2 batch sampah secara sekaligus, dan membuat alat ini dapat menyelesaikan sampah yang perlu diolah pada hari itu dan tidak tertumpuk. Lalu di proses kedua ada penyemprotan larutan IM4 dan juga 3 inokulan menggunakan nozzle sprayer dengan jumlah yang disesuaikan dengan jumlah sampah yang masuk dengan rumus sebagai depan. Lalu ada juga proses alat filter udara menggunakan karbon dan zeolit dan juga proses pemanasan dengan heater. Ada juga hygrometer pada proses ini untuk mendeteksi kelembapan kompos. Jika belum ideal, maka akan terus disemprotkan IM4 sehingga kelembapannya ideal. Jika sudah ideal, maka sistem akan mendeteksi secara otomatis dan membuka jalan ke output bin. Dan di kontrol panel akan ditampilkan bahwa proses sudah selesai. Untuk menggunakan alat food recycler, kami menyediakan petunjuk penggunaan. Pertama, colokkan kabel alat pada sumber listrik. Kedua, tabung sampah sisa makanan ke dalam mixing bin dengan membuka opening lid, dan setelah itu jangan lupa untuk menutup kembali opening lidnya. Jika sudah selesai menampung sampah, masukkan larutan IM4 ke dalam inlet yang telah disediakan sebanyak 110 ml. Kemudian, isi 3 inlet lainnya dengan 3 jenis inokulan yang berbeda sebanyak 41,6 ml. Kemudian, tekan tombol switch on pada kontrol panel, tunggu dan periksa secara berkala sampai terdapat indikator pada kontrol panel bahwa kompos telah selesai. Jika sudah dikatakan selesai, kompos dapat dikeluarkan dari output bin dan siap digunakan. Proses pengolahan sampah makanan dengan food recycler dimulai dari membuka opening lid dan memasukkan sampah makanan ke dalam mixing bin 1.
Sebelum memulai pengoperasian mesin, larutan EM4 dan 3 jenis inokulan bakteri dimasukkan ke dalam kontainer. Ketika tombol on pada kontrol panel dinyalakan, mixing motor 1 akan menggerakkan mixing blade 1 untuk mencacah sampah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Selanjutnya, load cell sensor di antara pintu 1 dan 2 akan mendeteksi berat sampah. Sedangkan proximity sensor akan mendeteksi apakah ada ruang kosong di mixing bin 2. Apabila proximity sensor mendeteksi kekosongan pada mixing bin 2, pintu 1 otomatis terbuka dan sampah yang sudah dipotong dari mixing bin 1 akan diproses lebih lanjut di mixing bin 2. Pada proses kedua, larutan EM4 akan disemprotkan melalui nozzle sprayer secara otomatis untuk proses hidrolisis pengomposan. Kemudian, mixing motor 2 akan bekerja menggerakkan mixing blade 2. Selanjutnya, 3 jenis inokulan disemprotkan menggunakan nozzle sprayer secara bergantian untuk proses pengomposan. Di akhir proses pengomposan, gas metana akan terbentuk. Gas metana yang terbentuk akan difilter menggunakan air filter yang mengandung karbon dan zeolite. Selama proses tersebut, termometer, hygrometer, dan pH meter akan mendeteksi temperatur, kelembapan, dan pH yang ideal untuk pengomposan. Apabila kondisi yang ideal sudah tercapai, pintu 2 otomatis akan terbuka. Kompos yang sudah jadi akan berpindah ke output bin. Kompos siap digunakan. Selanjutnya di sini ada desain alat dengan bagian dari 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama untuk 2 dimensi, di sini ada tampak depan bagian dalam dengan komponen berupa mixing bin 1, mixing blade 1, load cell sensor, pintu 1, sensor proximitas, nozzle sprayer, selang air filter, hygrometer, termometer, dan pH meter, mixing blade 2, mixing bin 2, heater, pintu 2, dan output bin dengan ukuran dan gambar seperti yang ada di layar. Selanjutnya ini untuk tampak depan bagian luar dengan ukuran dan gambar seperti yang ada di layar. Kemudian untuk tampak belakang bagian dalam terdapat komponen berupa wadah inokulan, kontrol panel, selang larutan, mixing motor 1, selang air filter, mixing motor 2, air filter, kabel, dan ventilasi udara dengan ukuran dan bar seperti yang ada di layar. Kemudian ini untuk tampak belakang bagian luarnya dengan ukuran dan gambar seperti yang ada di layar. Selanjutnya ini tampak kanan dari alatnya dengan ukuran dan gambar seperti yang ada di layar. Ini untuk tampak kirinya, ukuran dan gambar seperti di layar. Selanjutnya ini tampak bagian atasnya. Di sini terlihat ada komponen berupa kabel, wadah inokulan, kontrol panel, wadah EM4, opening lid, dan gagang output bin dengan ukuran dan gambar seperti yang ada di layar. Selanjutnya ini untuk desain dari 3 dimensinya. Spesifikasi alat food recycler kami ialah berbentuk balok dengan ukuran 344,07 cm3, memiliki kapasitas menampung sampah sebanyak 83,2 liter. Lalu waktu pemrosesan satu batch kompos ialah sekitar 72 jam atau 3 hari. Berat dari alat ini ialah 63,142 kg. Spek motor yang digunakan untuk menggerakkan pisau ialah memiliki 4,13 horsepower. Spek mixing blade yang digunakan untuk mencacah kompos, yaitu tipe pertama adalah hydrofoil mixer agitator, dan tipe 2 adalah double helix split ribbon agitator. Spek air filter yang digunakan untuk menyaring bau tidak sedap ialah HEPA dan karbon zeolite. Harga dari alat kami adalah $263,52 atau setara dengan Rp3.782.005. Saya akan menjelaskan tentang rencana anggaran biaya dari food recycler. Rencana anggaran biaya yang pertama adalah pekerjaan persiapan atau pemasangan alat. Pekerjaan persiapan alat ini mencakup produksi kerangka food recycler yang rencana anggaran biayanya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, terdapat rencana anggaran biaya untuk pengadaan mesin, pengadaan air filter, dan pengadaan EM4 dan inokulan yang rencana anggaran biayanya dapat dilihat pada layar.
Selanjutnya, terdapat biaya untuk operasional distribut jalan di Pati Ukur. Apabila di total, seluruh biayanya untuk kebutuhan bahan, pekerjaan upah tenaga kerja, dan PPN 10%, maka total biaya seluruhnya adalah Rp3.782.005. Kesimpulannya adalah, sisa makanan yang tidak diolah dengan baik dapat membawa dampak buruk, seperti menghasilkan bau tidak sedap dan menimbulkan potensi adanya alergi. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah menumpukan sampah sisa makanan, kami merancang alat bernama food recycler. Yang ketiga, permasalahan bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah sisa makanan dapat diatasi oleh alat food recycler. Yang terakhir, permasalahan air limbah yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah sisa makanan dapat diatasi dengan pengolahan sisa makanan menjadi kompos menggunakan food recycler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai poster yang sudah kelompok kami buat. Tema yang digunakan pada poster ini adalah tempat street food. Tema ini digunakan karena sesuai dengan latar belakang dari alat kami. Di bagian atas diberikan informasi terkait nama alat, kelompok, dan kelas PRD. Lalu ada juga rencana lokasi penempatan, penjelasan singkat terkait fungsi alat, dan juga metode yang digunakan alat ini untuk melakukan proses pengomposan. Di bagian tengah diberikan penjelasan terkait dimensi alat, berupa ukuran panjang, lebar, dan tingginya. Lalu ada juga penjelasan terkait keunggulan, yang terdiri dari kapasitas, berapa lama proses pengomposan, dan juga jumlah bakteri 4 dan inokulan yang diperlukan dalam satu kali pemrosesan. Diberikan penekanan terkait bakteri 4 dan inokulan ini, karena bakteri-bakteri tersebut merupakan salah satu bahan utama yang diperlukan untuk melakukan proses pengomposan. Lalu di bagian bawah diberikan penjelasan terkait materialnya, dan ada garis besar dari cara kerja alat kami yang dibagi menjadi 3 step. Yang pertama adalah proses pengecoran sampah, yang kedua adalah proses pencampuran sampah dengan bakteri 4 dan inokulan, yang disertai dengan pemanasan yang dilakukan oleh heater, lalu yang ketiga adalah ketika proses pencampuran sudah dilakukan, hasil komposnya akan ditampung di bagian output bin. Lalu di sebelah cara kerja ada detail dari beberapa komponen utama yang digunakan pada alat ini, beserta fungsinya, yang terdiri dari mixing blade, nozzle sprayer, output bin, dan juga heater. Lalu di bagian bawah kami menuliskan nama tiap anggota kelompok, dan juga kami mencantumkan link yang dapat digunakan untuk melihat detail dari desain alat kami, dan juga link yang dapat digunakan untuk melihat animasi cara kerja dari alat kami. Sekian presentasi mengenai alat food recycler dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.